pagi, jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah, ibadah minggu pada pagi hari ini sekaligus dengan perjamuan kudus akan segera kita mulaikan. Untuk ibadah minggu pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Nonce Rondonou, Sarjana Teologia dari Jemaat Salvator. Kita menggunakan tata ibadah minggu sesudah Pentakosta ke-7. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi KJ nomor 242 bait yang pertama. Panggilan beribadah. Hari berganti hari, banyak hal yang sudah kita lakukan. Sadar ataupun tidak, semuanya itu bisa terjadi karena penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang selalu ada saat kita melupakannya. Allah yang selalu setia saat kita tidak setia. Allah yang selalu mendampingi kita dalam menjalani hidup yang penuh tantangan ini. Oleh karena itu, marilah kita datang bersekutu untuk mendengar firman-Nya, memujinya, dan mengucap syukur atas segala berkat-Nya. Kita menyanyi klik 116, kasih setiamu yang kurasakan. Ya Bapa yang di sorga, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, karena kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan bagi kami. Di hari ini, di mana kami boleh menikmati segala kebaikan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami hari berganti hari.
Bahkan di hari yang baru ini, di mana Tuhan sudah satukan hati dan iman kami untuk datang memuji, menyembah Tuhan, ada di dalam hadirat-Mu. Oleh karena itu Bapa di sorga, kami mohon biarlah kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus akan menguasai kami semua, supaya ketika kami beribadah kepada Tuhan saat ini, kami merasakan dan mengalami akan perjumpaan yang indah di dalam Tuhan, dalam roh dan kebenaran. Kuduskanlah ibadah kami saat ini, agar jadi hanya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita menyanyi klik 101, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Ya Allah yang Maha Kasih dan Maha Kudus, kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Kami sangat menderita karena dosa dan kejahatan kami sendiri. Hati dan jiwa kami selalu gelisah dan hidup dalam ketakutan karena ketidakjujuran kami. Kami sering menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Kami membiarkan diri kami dikuasai oleh rasa dendam, iri, kemarahan, dan kebencian. Ya Allah, bebaskanlah kami dari dosa dan kesalahan. Berikan kami Roh Kudus, dan tinggallah dalam hati kami. Engkaulah sumber pengampunan kami. Amin. Kita menyanyi Kidung Jemaat 358 bait yang pertama, semua yang letih lesu. Saudara-saudara jemaat disilakan berdiri untuk menerima amanat hidup baru. Firman Tuhan 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi
juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Kita sambut amanat hidup baru menyanyi klik 459 kasih yang terindah. Saudara-saudaraku, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Bapa di sorga, saat ini kami datang kepadamu Tuhan, memohon kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus menerangi setiap hati dan pikiran kami, supaya ketika kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, kami diberikan hikmat dan pengertian yang dalam untuk dapat memahami akan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu ya Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu, biarlah kiranya Engkau urapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Pakai hamba-Mu ya Tuhan untuk dapat memberitakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap untuk menerima firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami saat ini, kami mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Ia adalah firman yang hidup, kami berdoa kepadamu. Amin. Pembacaan Alkitab terdapat dalam Roma 8 ayat 12 sampai dengan yang ke-25. Hidup oleh Roh. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah.
Oleh Roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian pembacaan firman Tuhan saat ini. Haleluya. 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 Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kalau hari ini kita sehat, tetap penuh semangat menghadapi hidup ini. Walaupun kita harus siap hidup berdamai dan berdampingan dengan COVID, tapi bukan berarti saudara-saudara kita menyerah dan terserah aja. Tapi kita hidup dengan kesadaran penuh bahwa COVID masih ada di sekitar kehidupan kita. Dan kita masih menyadari bahwa itu memang berbahaya. Tapi kita mau tidak mau, saudara-saudara, harus beraktivitas, harus bekerja dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, pakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Kita harus penuh kesadaran untuk melakukan itu dengan serius di dalam kita menghadapi era new normal. Dan kita mampu, saudara-saudara, untuk beradaptasi dengan situasi yang baru. Saudara-saudaraku, sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, alangkah senangnya dan bangganya kita, saudara, bila disebut sebagai anak-anak Allah. Menjadi anak Tuhan, kita harus mengambil bagian di dalam proses didikan Allah, supaya kita memiliki karakter diri seperti Allah. Jadi saudara, tidak cukup kita sudah menjadi orang percaya sejak dari kandungan sampai sekarang. Kita juga harus berjuang melawan dosa untuk hidup menurut kehendak Allah dan mau meninggalkan akan hidup di dalam keinginan daging. Sebab orang yang hidup dalam Kristus memiliki kekuatan besar
untuk melawan keinginan daging, supaya kita semakin menjadi pribadi seperti Kristus. Dan setiap keinginan kita adalah keinginan Tuhan. Itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma dan kepada kita semua saat ini, bahwa orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus dan telah menerima Roh Kudus, ia harus hidup menurut Roh, bukan menuruti keinginan daging atau dosa. Sebab ketika Kristus tinggal dan hidup di dalam diri kita, maka kita dikuasai oleh Roh Kudus. Dan di mana ada Roh Kudus berkuasa, maka keinginan hidup menurut daging menjadi tidak berdaya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, ketika kita hidup dan dikuasai oleh Roh Kudus, maka keinginan daging itu tidak berdaya. Dan kita hidup dikuasai oleh Roh Kudus, ada 3 hal yang penting yang akan kita alami. Yaitu yang pertama, membawa kita pada ketaatan dan kehidupan kekal. Kalau dari sekarang saudara-saudara kita belajar taat pada kehendak Allah, maka hidup yang kekal itu akan menjadi bagian dari kehidupan kita nanti. Lalu yang kedua, saudara, adalah membawa kedekatan dan keintiman kita dengan Bapa. Dan oleh Roh kita berkata atau berseru, "Ya Abah, ya Bapa." Tindakan berseru ini, saudara-saudara, menyeratkan luapan emosional. Sedangkan sebutan Abah, Bapa ini menunjukkan keintiman dan kedekatan kita dengan Allah. Lalu yang ketiga, saudara-saudara, meyakinkan status kita sebagai anak-anak Allah yang sah, yang akan menjadi ahli waris, yaitu orang-orang yang berhak untuk menerima akan janji-janji Allah. Janji apa sajakah itu? Yaitu suatu hari kelak kita akan menikmati kemuliaan bersama dengan Kristus di sorga. Walaupun saat di dunia ini kita masih mengalami penderitaan, ingat saudara-saudara bahwa penderitaan itu sifatnya sementara. Karena kita tidak hidup di dalam daging, tetapi kita hidup di dalam Allah. Dan tidak ada hal apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita yang luput dari kendali Allah, termasuk dengan kejadian-kejadian yang baik ataupun yang tidak baik, yang tidak kita sukai, seperti pada saat ini, saudara-saudara. Kita harus hidup berdampingan dengan COVID yang berkepanjangan. Bahkan WHO menyatakan kemungkinan virus corona ini tidak akan hilang dari dunia ini, sama seperti virus-virus yang lain yang masih ada di sekitar kita. Tapi kita, saudara-saudara, jangan pesimis, karena kita percaya kepada Allah yang berkuasa, yang dapat melakukan segala sesuatu, kadang di luar akal pikiran kita. Dan supaya kita pun, saudara-saudara, belajar untuk tabah, selalu kita memiliki kesabaran dan ketaatan sebagai anak-anak Allah yang menghadapi penderitaan
Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ketika kita mengalami penderitaan, biasanya kita terlalu sibuk bertanya kepada Tuhan, mengapa penderitaan ini terjadi pada saya? Jawabnya, karena dunia masih berada di dalam pengaruh dosa, di mana masih banyak orang yang hidup menurut kedagingannya. Walaupun sudah rajin berdoa, sudah rajin membaca firman Tuhan, rajin melayani, itu bukan merupakan suatu jaminan mesti hal itu akan membenahi akan kehidupan saudara. Sehingga pertanyaan saudara-saudara adalah, bagaimana aku dapat melewati semua penderitaan yang terjadi di dalam kehidupan ini? Atas pertanyaan seperti ini, maka kita saudara dapat memahami bahwa yang pertama, bahwa Roh Kudus yang tinggal dalam diri anak-anak Allah akan menolong kita dan memberikan solusi. Sebab Tuhan berjanji pada ayatnya yang ke-34 dan ayatnya yang ke-35, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahwa pedang? Itulah saudara-saudara yang menyatakan bahwa Tuhan itu menjadi pembela kita ketika kita berhadapan dengan keadaan ataupun situasi yang berbahaya. Lalu yang kedua, kita dapat terus berpengharapan kepada Tuhan, seperti di dalam ayatnya yang ke-18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kemuliaan itu akan diberikan saat saudara kita berada di dalam kemuliaan di sorga. Dan yang ketiga, Allah selalu bekerja untuk menyatakan yang terbaik bagi kita yang dikasihinya. Sekalipun kondisi yang kita lihat tidak sesuai dengan harapan kita, percayalah bahwa anak-anak Allah tidak pernah kehilangan kasih-Nya yang telah terbukti, dan kasih Kristus yang rela mati bagi kita ketika kita masih berdosa, apalagi setelah kita menjadi anak-anak Allah. Saat ini saudara-saudara, dalam ibadah ini kita mengucap syukur, merayakan dan menghayati dalam perjamuan kudus, karena kita sudah menerima pengampunan dosa yang diberikan oleh Kristus. Kita sudah menerima keselamatan yang dianugerahkan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib sebagai bukti kasih-Nya kepada dunia ini. Sehingga darah tertumpah, tubuh terpecah yang dilambangkan dengan roti dan anggur. Biarlah saudara-saudara, hati dan pikiran kita dan jiwa kita, seluruh hidup kita tertuju kepada Tuhan Yesus yang adalah juru selamat dunia. Dan janganlah saudara-saudara kita gagal fokus dengan mengejar segala sesuatu di dunia ini yang adalah sia-sia semua. Ketika kita mati, kita tidak membawa harta yang kita miliki. Semua itu kita tinggalkan
kecuali imanmu. Karena itu, saudara-saudara, arahkanlah iman kita kepada janji Tuhan. Jika kita mengalami penderitaan dan pergumulan saat ini, janganlah kita putus asa dan kita mengeluh. Sebab melalui penderitaan, Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk memiliki mental seperti Kristus. Bukan mental kedagingan, tidak tahan di dalam penderitaan. Tetapi saudara-saudara, marilah kita semua hidup di dalam Tuhan, sehingga setiap penderitaan yang kita alami ini akan membuat kita untuk selalu kuat di dalam iman. Sehingga kita menyadari bahwa semua orang hidup itu ada penderitaannya. Kalau sudah tidak ada penderitaan, berarti sudah tidak hidup. Sebab semua orang hidup ada penderitaannya. Kalau sudah tidak ada penderitaan dalam hidup ini, berarti sudah tidak hidup. Kiranya firman Tuhan pada saat ini menguatkan dan memberkati kita semua. Amin. Nyanyian respon firman Tuhan PKJ 255, firman-Mu ku pegang selalu. Saudara-saudara jemaat, kita lanjutkan dengan sakramen perjamuan kudus. Saudara-saudara jemaat, marilah kita membaca penetapan perjamuan kudus dengan mendengarkan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini,
Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Demikianlah kita akan makan roti dan minum anggur dari cawan ini untuk mengucap syukur kepada Dia dan menyatakan persekutuan kita dengan Dia yang telah menyerahkan tubuhnya bagi keselamatan kita, supaya kita yang telah makan roti dan minum anggur sebagai lambang pengorbanan Yesus untuk kita, menyatakan persekutuan kita dengan sesama dalam kasih yang murni dan benar untuk kemuliaan Tuhan. Kita angkat pujian bukan dengan barang panas. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, agar supaya kita dikenyangkan dengan roti sorga, yakni Yesus Kristus, janganlah kita melihat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Yesus Kristus di sorga sebagai pengantara kita kepada Bapa. Sebab itu, marilah, karena meja perjamuan Tuhan sudah tersedia. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Ya Bapa yang di sorga, saat ini kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, karena kasih-Mu Tuhan begitu besar bagi kami, sehingga kami boleh mengalami keselamatan hanya daripada-Mu. Dan dalam persekutuan dengan Tuhan sebagai anak-anak Allah, di mana kami akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus saat ini. Kuduskanlah kami semua ya Tuhan, supaya hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan, dan kami dapat menghayati lebih dalam
sambil kami mengucap syukur atas segala pengorbanan Kristus bagi kami di kayu salib, sehingga dengan iman kami meyakini bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, kami selalu mengalami kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami boleh mendapatkan pengampunan dosa daripada-Mu, dan kami mendapatkan anugerah yang begitu besar hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah saat ini kami akan duduk dalam perjamuan kudus. Engkau memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus yang adalah Kepala Perjamuan Kudus, kami berdoa hanya kepada-Mu. Amin. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah. Makanlah kamu semua. Ingatlah dan percayalah kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan tubuhnya untuk dosa kita. Cawan pengucapan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Minumlah kamu semua. Ingatlah dan percayalah kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita oleh darah-Nya. Saudara-saudaraku, mari kita membaca firman Tuhan dari Titus pasalnya yang kedua, ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus.
yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sudah layakkan kami, anak-anak-Mu yang percaya kepada Tuhan untuk ambil bagian di dalam sakramen perjamuan kudus saat ini, di dalam persekutuan dengan Kristus sebagai kepala perjamuan kudus. Kiranya ya Tuhan, kami diberkati di dalam seluruh kehidupan kami, supaya kami tetap setia dan taat kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, untuk tidak hidup menurut kedagingan kami, tetapi kami hidup menurut pimpinan kuasa Roh-Mu yang kudus hari demi hari, sehingga di dalam dunia ini hari demi hari kami semakin memuliakan nama Tuhan. Inilah doa syukur kami dalam nama Yesus. Kami berdoa kepada-Mu. Amin. Kita menyanyi Kidung Jemaat 364 bait pertama. Jemaat disilakan berdiri. Bersama dengan gereja di sepanjang abad, di sepanjang perjalanan kehidupan gereja, kita mengikrarkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk kembali. Pengucapan syukur, ajakan terambil dari Amsal 11 ayat 24 dan 25. Ada yang menebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa diberi minum ia sendiri akan diberi minum.
Nyanyian pengiring Kidung Jemaat 393 bait yang pertama, Tuhan betapa banyaknya. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Kembali kami hadir ke hadapan-Mu Tuhan dengan mengucapkan syukur kami Tuhan bahwa sampai hari ini Kau masih memberi kami kesehatan, kekuatan, dan umur panjang. Terima kasih Tuhan kalau sampai hari ini Kau masih bisa mengumpulkan kami di tengah peribadatan kami Tuhan, dan telah melakukan perjamuan kudus. Kami juga sudah membawa persembahan kami, kiranya Kau berkati persembahan kami ini, biar hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja Bapak. Terima kasih Tuhan yang adalah persembahan yang hidup bagi kami. Amin. Saudara-saudaraku, marilah kita berdoa syafaat. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa di sorga, karena betapa baiknya Engkau ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan memuliakan Tuhan karena kami dapat menikmati akan hari-hari kehidupan yang kami lalui, sekalipun kami harus berhadapan dengan pergumulan dan masalah dalam kehidupan ini. Tetapi kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kehidupan kami. Kami percaya Engkau tidak akan pernah tinggalkan kami. Ya Bapa yang di sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini yang boleh kami dengar, yang boleh kami baca dan kami renungkan. Kami mohon kiranya pertolongan Tuhan bagi kami untuk mampu melakukan firman Tuhan dalam hidup ini, supaya kami hidup di dalam pimpinan Roh Tuhan yang menguasai seluruh kehidupan kami, supaya kami tidak hidup di dalam keinginan daging, karena keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Tetapi kami mau dipimpin oleh Roh Allah untuk menguasai seluruh langkah kehidupan kami. Ya Bapa yang di sorga, kami juga mengucap syukur hanya kepadamu. Biarlah kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat yang boleh beribadah pada hari Minggu ini. Biarlah kiranya persekutuan kami dengan Tuhan semakin akrab, semakin intim, semakin indah, karena hari-hari hidup kami ini ketika kami dekat dengan Tuhan, kami boleh mengerti dan memahami apa rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya kami dapat mengikuti dan menuruti apa yang Tuhan kehendaki dan rencanakan di dalam kehidupan. Ya Bapa yang di sorga, kami juga bersyukur bersama dengan jemaat yang oleh karena kasih sayang Tuhan, mereka boleh mengalami berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan, baik pribadi dan keluarga. Baik mereka yang mengucap syukur atas semua yang telah mereka alami dalam kehidupan mereka,
baik itu pekerjaan yang diberkati Tuhan, maupun kehidupan keluarga yang diberkati oleh Tuhan, maupun umur panjang, sehat, dan berkat lainnya yang telah dialami di sepanjang kehidupan kami. Biarlah Tuhan kuduskan akan setiap kesukacitaan mereka untuk terus memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa yang di sorga, kami berdoa juga bagi jemaat yang lanjut usia. Kiranya Engkau Tuhan akan memberkati mereka di usia lanjut, supaya sekalipun kekuatan semakin berkurang, tetapi iman mereka kepada Tuhan semakin kuat. Karena mereka tetap sehat, mereka tetap kuat, itu karena Tuhan yang memberkati. Baik Bapak Martin Rumengan, Ibu Helena Otai, Ibu Ratu Jo, Ibu Susana Iki, Ibu Penatua Yakoba Lukas, Ibu Dorcas, Ibu Hendrika Kajati, Ibu Ance Mama Lere. Tuhan kiranya memberkati mereka supaya di masa tua ini mereka penuh pengharapan yang teguh dalam iman kepada Tuhan. Sampai putih rambut pun Tuhan tetap menggendong mereka dengan kasih setia. Ya Bapa yang di sorga, kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberkati Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo bersama Wakil Presiden, Kabinet Menteri, dan juga semua struktur dalam pemerintahan dari pusat sampai di daerah. Tuhan pakai semua pemimpin-pemimpin negara kami supaya mereka dapat menjalankan tugas kerja mereka dalam membangun kehidupan bangsa Indonesia untuk selalu menjadi satu di tengah perbedaan yang ada. Walaupun di tengah pergumulan pandemi COVID-19 saat ini, kami tetap bergumul bersama-sama ya Tuhan. Kami berseru kepada Tuhan memohon pertolongan Tuhan. Biarlah hikmat akal budi Tuhan taruh bagi mereka, agar supaya di dalam penanganan pandemi COVID ini Tuhan, seluruh masyarakat Indonesia yang terdampak boleh mengalami suatu kehidupan yang penuh dengan kesejahteraan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Ya Bapa yang di sorga, dalam ibadah ini juga kami bersyukur kami dapat merayakan perjamuan kudus. Biarlah hati kami hanya tertuju kepada Tuhan, karena dalam persekutuan dengan Tuhan dalam meja perjamuan kudus kami boleh menghayati dan memaknai akan pengorbanan Kristus di kayu salib yang memberikan pengampunan dosa bagi kami, menganugerahkan keselamatan, bahkan mengalahkan segala kuasa iblis, kuasa maut, untuk tidak berkuasa dalam kehidupan kami. Kami percaya Bapa, dengan iman kami kepada Tuhan, kami alami akan persekutuan perjamuan kudus ini, karena kami percaya Tuhan mengasihi kami. Tuhan juga ada di dalam kehidupan kami, menganugerahkan kehidupan yang baik, yang indah dengan Tuhan hari demi hari. Biarlah kiranya kami semakin dekat dengan Tuhan dan terus memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa di sorga, berkatilah kami sebagai pelayan Tuhan, penatua, diaken, pengurus kategorial, pengurus kelau minggu, bahkan pastor, dan juga pendeta.
agar kami dalam pelayanan-pelayanan kami dapat bekerja sama dengan baik di dalam melakukan pelayanan yang membangun iman jemaat, agar jemaat terus bertumbuh, berakar, dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa juga kepadamu ya Bapa di sorga, bagi gereja-gereja di seluruh dunia, bahkan PGI, PGIW DKI Jakarta, dan juga Gereja Masehi Injili Indonesia. Tuhan memberkati kami, Tuhan hadir di tengah kesaksian dan pelayanan kami bagi dunia ini. Biarlah melalui kami banyak orang dapat memuliakan Tuhan karena mengalami pelayanan yang penuh kasih yang nyata di dalam kehidupan kami, sehingga Injil semakin diberitakan, perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar semakin nyata di dalam kehidupan kami untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah bagi dunia ini. Terima kasih ya Bapa di sorga, hanya kepadamu kami berdoa. Di minggu berjalan ini Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah tangan Tuhan juga akan selalu menopang kami supaya sekalipun kami bergumul dan mengalami masalah kehidupan, Tuhan hadir di dalam kehidupan kami. Tuhan juga memberkati seluruh jemaat, baik mereka yang beraktivitas dan melakukan kegiatan pekerjaan dari rumah, maupun mereka yang harus keluar rumah melaksanakan pekerjaan baik di tengah laut maupun di tempat di mana mereka bekerja sesuai dengan profesi mereka. Biarlah tangan Tuhan akan selalu memberikan perlindungan dan pertolongan agar supaya mereka mampu melaksanakan akan tugas pekerjaan mereka dengan penuh tanggung jawab. Karena Tuhan yang diandalkan, Tuhan yang memberikan kekuatan, kesehatan, dan pertolongan selalu, sehingga mereka dapat bekerja dengan selalu mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Itu juga Bapak kami berdoa bagi rekan sepelayanan kami Penatua Obed Lana dan juga Ibu Hendrika Kajati yang saat ini Tuhan mereka dalam proses pemulihan kesehatan. Tuhan kiranya menjamah tubuh mereka, jamah semua bagian-bagian tubuh yang lemah, dikuatkan oleh Tuhan. Karena hanya dengan bilur-bilur-Mu ya Tuhan, mereka boleh mengalami kekuatan dan kesembuhan oleh karena kuasa Tuhan yang menjamah mereka. Terima kasih ya Bapa di sorga, hanya kepadamu kami berseru, hanya kepadamu kami bawa doa kami. Terpujilah namamu Bapa di sorga. Hanya di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat disilakan berdiri. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 369A bait yang pertama, Ya Yesus ku berjanji. Yesus ku berjanji
Saudara-saudaraku, arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian. Demikianlah ibadah online sekaligus dengan perjamuan kudus hari ini. Selamat Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Thank you.